Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jagoan sholawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali lagi di podcast sholawat everyday. Teman-teman, kalau ngomongin keberkahan sholawat, kalau ngomongin keajaiban sholawat, itu nggak ada habisnya. Bahkan sudah dirasakan oleh orang-orang terdahulu, oleh orang-orang ulama-ulama terdahulu, bahkan orang-orang biasa terdahulu. Sampai sekarang ini dan akan begitu seterusnya seperti itu. Nah, ini ada salah satu kisah keajaiban sholawat, keberkahan sholawat, kedahsyatan sholawat, yaitu yang dialami oleh salah satu seorang wanita dari Mesir. Dan kisah ini itu sudah agak lama teman-teman. Yaitu seperti ini judulnya teman-teman ya. Kisah nyata artis pendosa yang masuk Islam karena perankan tokoh wanita suci yang sering baca sholawat. Jadi gini teman-teman, mungkin kalau ada quotes ya, quotesnya seperti ini. Berpura-puralah mencintainya hingga engkau lupa bahwa engkau sedang berpura-pura. Seperti halnya berpura-puralah membaca sholawat sampai engkau lupa bahwa engkau sedang berpura-pura. Seperti itu. Mungkin salah satu quotes yang bisa menggambarkan kisah ini teman-teman. Jadi seperti ini. Kisah ini tuh dari Mesir ya teman-teman. Ada seorang artis terkenal yang kerap membintangi film-film, mohon maaf ya, film-film panas. Tapi pada suatu ketika ia mendapatkan peran di sebuah film yang memerankan tokoh wanita suci yang bernama Sayyidah Robiatul Adawiyah. Kita pasti tahu bahwasanya salah satu wanita yang suci ini, yaitu Sayyidah Robiatul Adawiyah, itu sangat cintanya kepada Allah itu sangat luar biasa. Ibadahnya itu ya Allah sungguh luar biasa sekali. Bahkan dikisahkan bahwasanya seorang wanita ini, wanita Mesir ini kan berperan menjadi tokoh, yaitu Sayyidah Robiatul Adawiyah. Jadi ya beliau melakukan ibadah-ibadah, terus melakukan zikir, salah satunya sholawat. Kan Robiatul Adawiyah ini kan terkenal bahwasanya beliau itu membaca sholawat sebanyak 25.000 kali dalam sehari. Jadi setiap hari beliau membaca sholawat sebanyak 25.000 kali. Jadi si artis Mesir ini memerankan tokoh Sayyidah Robiatul Adawiyah. Jadi beliau selama proses syuting membaca sholawat terus, membaca sholawat, membaca sholawat, membaca sholawat selama proses syutingnya itu. Udah singkat cerita teman-teman, gak lama setelah artis tersebut menyelesaikan film yang memerankan Sayyidah Robiatul Adawiyah, ternyata dia itu bertobat. Ini jelas bahwasanya sholawat itu bisa jadi wasilah Allah turunkan hidayah bagi seseorang sehingga seseorang itu bertaubat, sehingga seseorang itu menjadi lebih baik, sehingga seseorang itu banyak mendapatkan kebaikan-kebaikan dan keberkahan dalam hidupnya. Nah, sebab taubat yang sungguh luar biasa ini, seorang wanita Mesir ini bertaubat setelah diberi karunia bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, luar biasa sekali ya. Maksudnya, ya ini loh, salah satu hal bahwasanya kita itu nggak bisa menghakimi seseorang karena kita melihat dari mata kepala kita saja, atau kita melihat yang ada di depan kita saja. Kita nggak tahu loh, Allah turunkan hidayah seseorang kapan saja, mungkin setelah kita bertemu seseorang lalu Allah berikan hidayah sehingga orang itu bertobat. Bahkan maha baiknya Allah, Allah juga menurunkan hidayah kepada seseorang yang dimana orang ini adalah di akhir hayatnya atau di mendekati sakaratul maut, sehingga orang itu bertobat sebelum meninggal dunia, akhirnya taubatnya itu diterima Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak akan pernah tahu kapan hidayah Allah itu turun gitu loh teman-teman. Lalu lanjut teman-teman ya. Setelah mimpi Nabi Muhammad, dia itu mendatangi seorang ulama ternama di Mesir, yaitu Syekh Mutawalli Sya'rawi, untuk membimbing taubatnya. Akhirnya beliau mengucapkan 2 kalimat syahadat, akhirnya masuk Islam. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Nah teman-teman, dari pelajaran ini kita dapat mengambil hikmah yang pertama ya. Betapa hebatnya keutamaan membaca sholawat. Sholawat bisa jadi segala wasilah apapun itu. Rezeki, jodoh, hidayah, kebaikan, keberkahan, ketenangan, apapun itu. Sholawat itu bisa jadi wasilah akan semua itu, karena tidak ada sesuatu hal yang bisa menandingi sholawat seperti itu. Dan sholawat itu nggak bisa ternilai dengan nominal, dengan uang, nggak bisa teman-teman.
Nah, karena meskipun dibaca dengan pura-pura tadi dan tanpa ada penghayatan sama sekali, ternyata mampu memberikan cahaya hidayah bagi orang yang Allah kehendaki. Lah ini, meskipun lagi-lagi ya, meskipun kita sudah banyak baca sholawat, tapi kembali lagi bahwasanya hidayah Allah itu akan turun atas kehendak Allah. Tapi kita nggak boleh berkecil hati. Kita ya harus terus menjalankan segala kebaikan-kebaikan, amal ibadah, bahkan kita harus memperbanyak sholawat seperti itu. Kemudian ternyata sholawat yang dibaca wanita itu tetap sampai kepada Nabi Muhammad SAW dan diterima Allah. Lalu kemudian membuat wanita itu pun diberi karunia yang luar biasa, yaitu bertemu Nabi Muhammad melalui mimpinya. Nah, selanjutnya hidayah yang didapatkan setiap manusia itu hanya langsung berasal dari Allah, kembali lagi atas izin Allah dan ketika Allah menghendaki seperti itu. Karena nggak ada satupun makhluk di dunia ini yang bisa memberikan hidayah kecuali langsung dari Allah. Tapi wasilahnya banyak ya, wasilahnya dari sholawat, amal ibadah, sedekah, dan lain sebagainya. Nah, hidayah Allah itu bisa hadir kepada siapapun yang Allah kehendaki, meski para pendosa sekalipun. Jika Allah menghendaki, maka nggak ada sesuatu yang mustahil gitu loh. Kun fayakun, kalau Allah berkehendak, jadi ya jadilah kayak gitu. Makanya kita nggak boleh ngehina siapapun, meskipun orang itu pendosa, pemabuk, perampok, atau apapun itu yang kita lihat, kita nggak boleh. Karena kembali lagi bahwasanya kita nggak tahu akhir dari kehidupan orang tersebut yang kita hina, yang kita celah, itu seperti apa, kita nggak tahu. Makanya kita nggak boleh ngehina dan mencela orang-orang seperti itu. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil lebih banyak hikmah, kita lebih bersyukur atas karunia dan rahmat yang begitu besar dalam kehidupan kita menjadi muslim dan muslimat, yang semoga bisa semakin taat menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, dan semoga kita bisa semakin semangat, semakin istiqomah melafalkan sholawat-sholawat dalam kehidupan kita. Semoga kita semakin sholawat mendakwakan, semakin semangat mendakwakan sholawat kepada orang sekitar kita, keluarga kita, teman kita, sahabat kita, atau siapapun itu. Terima kasih banyak teman-teman, mohon maaf. Semoga bermanfaat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.